Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi jumpa lagi bersama saya dalam air. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rangkaian memancing ikan patin yang bagian kedua. Kalau untuk ini, kali ini saya akan membagikan tutorial khusus untuk kolam yang debit airnya dalam, maksudnya kolamnya dalam gitu. Begitu kolamnya dalam, luas ya, maksudnya luas kolamnya itu, dan dia dalam. Jadi saya akan memberikan sekedar tips untuk memancing ikan patin. Yang perlu tuh di rangkaiannya kawan, di rangkaian pancing. Kalau umpan itu kita bisa masing-masing ya. Mungkin kalau untuk umpan, kalau saya pribadi ada di video-video saya sebelumnya, bisa dicek kalau untuk saya pribadi. Tapi kalau mungkin kawan punya umpan sendiri, mungkin bisa dicoba dengan rangkaian saya gitu. Khusus untuk kolam yang dalam dan luas. Jadi pertama ini pancing saya. Oke. Ini ujungnya, ini ujung benang. Nah, yang pertama kita masukkan yaitu udah pasti stopper bagian atas untuk penahan pelampung. Oke. Pertama stopper atas, ini stopper biasa kita masukkan. Oke. Satu aja untuk penahan pelampung. Yang kedua pelampung, saya pakai pelampung besar kawan, karena pelampung yang ukuran besar ini gampang untuk melempar gitu, maksudnya bisa untuk jauh gitu. Karena selain pakai pelampung, kita juga pakai batu-batu kan, jadi gampang gitu melemparnya. Karena kalau kolamnya luas, kalau kolam kecil kita bisa ganti, kita pakai yang lain lagi rangkaiannya. Oke. Tapi untuk kali ini kita pakai yang untuk kolam yang dalam dan luas ya. Oke, kita masukkan. Ini seperti biasa rangkaiannya. Lalu saya masukkan batu. Oke. Yang kedua, saya kasih stopper lagi. Nah, ini karena dia besar dan kolam luas dalam, ini kan batu-batu besar nih kawan. Jadi stopper ini nggak bisa satu, karena kalau satu dia bakal turun, dia pas kita ngayunkan pancing itu dia bakal turun. Nggak kuat batu-batunya ini nahan. Ini nggak kuat nahan. Kalau cuman satu, kita kasih 3 kawan. 3 stopper ini kita kasih 3 biar dia kuat menahan batu-batu, biar nggak turun. Oke. Nah, seperti ini untuk stopper bawah. Jadi batu-batu ini dia tertahan sama ini. Nah, ini kuat dia jadi penopang. Oke, turunkan. Nah, satu lagi, kebetulan di kolam saya, maksudnya di kolam langganan tempat saya mancing, itu ada ikan bawal dan ikan patin. Jadi karena saya fokusnya ke patin, kadang-kadang bawal itu mau makan juga kawan dengan umpan yang sama. Jadi saya pakai pengamannya stopper yang seperti ini. Nah, kalau kami bilang ini stopper sosis kawan, panjang dia. Nah, ini gunanya untuk nanti setelah saya pasang, nanti kawan-kawan pasti ngerti. Oke, saya pasang ini 2 stopper sosisnya, 2. Nah, ini kawan. Oke, sudah 2. Nah, nanti setelah itu kita pasang mata pancing pastinya. Kalau untuk ukuran mata pancing standarnya nomor 6 kawan. Ini nomor 6. Kita pakai yang standar. Jadi patin besar, patin kecil itu mau, insya Allah bisa lah kena. Kalau nomor 6. Oke, kita ikat seperti biasa. Maaf kawan, agak berisik. Ada yang kerja di sebelah. Mungkin suaranya agak mengganggu, tapi saya usahakan suara saya maksimal bisa terdengar dengan jelas bagi kawan-kawan. Nah, oke.
Sudah terpasang mata pancingnya. Nanti saya jelaskan guna stopper sosis. Nah, ini stopper sosis kita tarik ke bawah kawan, tarik ke bawah sampai mentok ke sini. Ini gunanya untuk kalau bawal yang makan, dia kegigit ini, yang gigit ini, jadi benang aman kawan, benangnya aman. Nah, benangnya aman. Atau kalau kurang satu, yang tadi kan dua nih, kita bisa naikkan lagi ke sini jadi dua. Nah begini. Kalau dua ada kurangnya. Kalau kita pakai pelet, ini kan pelet nih, tutup pelet nih, tutup pelet gini, nanti ini kelihatan. Jadi satu aja. Nah, tutup ini sama pelet juga. Peletnya tutup ini, nah gini. Ini pelet istilahnya. Ini pelet tutup, jadi nggak kelihatan ininya, samar dia. Oke, tapi kalau dua bisa juga sih, dibikin peletnya agak besar, bisa dari atas sini sampai ke sini peletnya, tapi terlalu besar kalau menurut saya. Jadi cukup satu aja, tutup sini sama pelet. Oke. Nah, jadi setelah itu kalau untuk sebenarnya bukan itu poin pentingnya. Jadi poin pentingnya adalah ini stopper atas. Oke, stopper atas kita kasih tinggi sekitar 1 meter kawan, 1 meter panjangnya dari sini ke stopper bawah. Maksud saya gini, maaf saya ulangi ya, dari stopper atas ini sampai ke mata kail itu panjangnya 1 meter aja, atau setengah meter ya. Antara 1 meter sampai setengah meter itu sekitar 70 cm. Nah itu maksud saya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Langsung aja saya contohin, saya pasangkan. Nah, bentar. Nah begini kawan, ini rangkaiannya seperti ini. Oke, ini stopper atas. Nah, ini pelampung, ini batu-batu, dan ini apa? Jaraknya cuman sekitar, kita buat sekitar berapa senti nih? Nggak sampai 1 jengkal, kira-kira 10 cm dari stopper atas ke sini, 10 cm. Lalu poin pentingnya adalah dari sini ke mata kail. Nah ini yang perlu kita buat sampai 60 atau 70 cm. Jadi main pelampungnya seperti ini kawan. Ini pelampung berdiri di atas, dia akan mentok di sini. Nah seperti ini, dia akan mentok di, maksudnya di sini, di stopper atas. Nah ini. Jadi yang memancing ikan itu ini nanti ini akan dia begini loh kawan, di air itu yang bikin menarik ikan patin. Kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya, jarak dari sini ke sini kita buat sekitar 70 cm. Nah, dan dari sini ke sini kita buat sekitar berapa senti ini? Nggak sampai 10 cm, setengah jengkal aja. Dari sini ke sini kita buat setengah jengkal aja. Nah gunanya selain menarik buat ikan, ini insya Allah kalau dari pengalaman saya, kalau ada angin dia tidak terbawa angin kawan, tidak terbawa angin. Tergantung benang yang kawan gunakan, senar yang kawan gunakan. Kalau senarnya tebal, di atas 0,20, otomatis dia akan makin lama makin mendekat kawan benangnya. Tapi kalau 0,20, saya biasa pakai benang 0,20, itu dia akan diam kawan di posisi dimana kita lempar, dia akan diam aja, dengan syarat
benang tenggelam gitu. Jangan ngambang benangnya. Nah, kawan-kawan kalau yang biasa mancing di kolam udah paham lah menurut saya cara menenggelamkan benang. Jadi begitu menurut saya. Dari pengalaman yang selama ini saya mancing patin seperti itu. Kalau untuk hasil, kita rezeki masing-masing. Saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan, untuk hasil kita rezeki masing-masing. Tinggal usaha kita sendiri untuk mendapatkannya. Kalau umpan yang saya gunakan, kawan-kawan bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ya, jadi begitu menurut saya kawan. Dari pengalaman yang setelah saya lakukan selama ini, untuk mancing patin seperti itu. Tapi ini khusus untuk kolam yang debit airnya besar, dalam, dan luas. Ikan itu main di permukaan tapi tidak terlalu di atas, sekitar 70 cm dari permukaan air. Dia mainnya di situ kawan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Bagi kawan-kawan yang suka dengan tutorial saya, jika bermanfaat, suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke.